tepatnya di Kota Bandung, ada seorang guru mengaji, guru pesantren, guru pondok yang tega menghamili muridnya sendiri sampai belasan orang. Malah konon yang sangat menyedihkan, ada 8 orang yang sudah melahirkan bayi dan akan melahirkan bayi yang ke-9. Yang lebih ironis lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Kembali pada pagi hari ini, dalam pertemuan yang kita adakan pada kesempatan ini, mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kiranya Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk. Teriring dengan itu, sesuai dengan keladiman dan kebiasaan kaum muslimin, dan ini sudah merupakan keyakinan yang menjadi amal ibadah kita semua, kita berbanyak selawat kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan dengan selawat yang kita iringi pertemuan kita pada kesempatan ini, pengajian kita pada kesempatan ini, itu akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, dan juga akan diberikan pahala yang besar bagi orang yang senantiasa berselawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami ikut prihatin dengan saudara-saudara kami yang beberapa hari yang lalu sudah dilanda oleh sebuah musibah meletusnya Gunung Semeru. Maka pada kesempatan ini kami mengambil sebuah judul sebagai pelajaran, sebagai pedoman, sebagai langkah yang baik yang perlu kita susun ke depan. Bagaimana Islam menghadapi sebuah musibah, bagaimana Islam menghadapi sebuah bencana. Erupsi Gunung Semeru, sebab dan perginya musibah dalam pandangan Islam. Masyaallah muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Kalau pada hari ini saudara kita kaum muslimin yang dilanda musibah di sana, mungkin satu saat, mungkin besok atau lusa, umat di tempat ini juga akan merasakan yang sama. Maka adanya sebuah kepedulian dalam Islam adalah merupakan sebuah keharusan, karena ini adalah merupakan hakikat daripada keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang manusia sebelum dia mencintai saudaranya sama dengan ia mencintai dirinya sendiri. Maka sebuah musibah dan bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat lain, ini seluruh kaum muslimin sebenarnya ikut merasakan keprihatinan atas musibah dan kejadian yang seperti ini. Zaman pada kesempatan ini saya ingin sedikit sampaikan kenapa musibah itu muncul dan bagaimana musibah itu pergi dalam pandangan Islam, yang sudah merupakan keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Hingga tatkala musibah terjadi, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, strategi apa yang perlu kita gunakan, amalan apa yang perlu kita tumbuhkan kembali supaya musibah itu sirna di tengah kehidupan. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ar-Rum, Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan, telah terjadi bencana di atas permukaan bumi, itu disebabkan karena ulah tangan manusia, karena tindakan manusia yang ceroboh, karena sikap manusia yang keliru, karena karakter manusia yang tidak bagus. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin merasakan sedikit saja dari apa yang mereka lakukan. Dari apa kesalahan yang dilakukan oleh manusia, Allah menguji manusia dengan sedikit cobaan dengan tujuan la'allahum yarji'un, supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar. Jadi inilah sebuah patokan
yang bisa kita jadikan sebagai sebuah standar pada saat kita diberikan musibah dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bencana tidak akan terjadi kecuali karena ulah tangan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalaupun bencana terjadi itu Allah merasakan akibat dari pekerjaan kita sendiri. Jadi bukan Allah yang menciptakan semena-mena serta-merta sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada umat ini, dan nikmat itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung pada sikap kita sebagai umat manusia hari ini. Jadi rahmat demi rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, kemenangan demi kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berganti dengan musibah yang terjadi, kalau kita lihat di akhir-akhir ini banyak sekali musibah yang terjadi. Musibah tanah longsor, musibah banjir, musibah kebakaran yang memang tidak diharapkan oleh manusia, angin kencang ada di mana-mana, hujan yang berkepanjangan. Ini semuanya adalah disebabkan karena manusia telah melupakan nilai-nilai kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan umat ini, sekarang ini terjadi kerusakan di mana-mana. Terjadi kemaksiatan di mana-mana. Apalagi malapetaka besar yang terjadi di Indonesia hari ini. Tepatnya di Kota Bandung. Ada seorang guru mengaji, guru pesantren, guru pondok yang tega menghamili muridnya sendiri sampai belasan orang. Malah konon yang sangat menyedihkan, ada 8 orang yang sudah melahirkan bayi dan akan melahirkan bayi yang ke-9. Yang lebih ironis lagi, ada seorang santri yang sudah hamil 2 kali. Ini na'udzubillah, malapetaka besar. Jadi bukan hanya malapetaka banjir, jebolnya bendungan, ada kebakaran, tapi ini malapetaka besar yang terjadi hari ini adalah kebejatan moral, kebejatan nafsu, bajingan yang ada pada manusia yang seharusnya tidak terjadi. Belum lagi dengan kebejatan-kebejatan yang lain. Kita lihat adanya setiap adanya peristiwa pemilihan, apakah itu di tingkat daerah, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat wilayah dan sebagainya, itu tidak terlepas dengan yang namanya sogok, yang namanya suap. Belum lagi kita lihat dengan sabu yang merajalela. Temuan terakhir Kapolda Aceh, 213 kilo sabu ditemukan. Itu yang tercatat, itu yang besar, belum lagi yang kecil-kecil, belum lagi yang puluhan kilo, belum lagi yang jumlah kiloan. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan, suatu malapetaka besar yang terjadi dalam kehidupan umat ini. Adanya pembunuhan, hancurnya akidah dengan munculnya bermacam kesyirikan, hancurnya ibadah, munculnya bermacam bid'ah, belum lagi hancurnya akhlak umat manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Pada surat An-Nahl ayat 112, Allah memberikan sebuah perumpamaan orang-orang yang diberikan nikmat yang luar biasa. Negeri mereka diberikan negeri yang subur oleh Allah. Kapan mereka membutuhkan hujan, Allah berikan hujan. Kapan mereka membutuhkan panas, Allah memberikan panas. Allah memberikan matahari yang terang benderang, sehingga pohon-pohon yang ditanam itu tumbuh siklus buahnya. Dari yang masak, dari yang lebah, dari yang mentah sampai kepada yang putih, masih ada yang berbunga. Jadi begitulah Allah berikan kemudahan kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita bangun keyakinan Allah itu adil, Allah itu arif, Allah itu bijaksana. Allah tidak akan memberikan bencana, Allah tidak akan memberikan musibah kecuali manusia telah melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi tentang kerusakan dan kebecatan akidah, di mana orang membiarkan syirik, membiarkan tahyul, membiarkan khurafat, membiarkan ibadah yang dicampur adukkan dengan segala macam bid'ah, pekerjaan yang tidak ada contoh, yang dilegalkan, dan itu dianggap sesuatu yang benar.
Ini sebuah malapetaka besar yang terjadi dalam kehidupan umat hari ini. Jadi maka oleh karenanya, marilah kita perbaiki kehidupan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ar-Rum ayat yang ke-40. Di akhir ayat Allah ingin menguji manusia, yang diharapkan oleh Allah la'allahum yarji'un, supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Mari kita bersihkan akidah dari kesyirikan. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah beribadahlah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlaskan niat, murnikan ibadah, murnikan akidah, agar akidah tidak bercampur dengan kesyirikan. Jadi inilah sikap yang perlu kita tumbuhkan. Jadi kalau saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini dilanda oleh sebuah musibah, dilanda oleh bencana, koreksi kesalahan, perbaiki kesalahan sesuai dengan aturan dan tuntutan syariat. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan manusia kembali ke jalan yang benar. Kembalilah kepada Al-Qur'an, kembalilah kepada sunnah Nabi, kembalilah kepada manhaj para salafus salihin, ikutilah jejak ulama yang mengikuti jejak mereka. Mudah-mudahan kita akan bisa keluar dari kemulut yang berkepanjangan yang seperti ini. Saya kira demikianlah sepatah kata nasihat. Semoga ada manfaat, terutama kepada saudara-saudara yang sedang dilanda musibah, dan pelajaran bagi kita yang bisa memetik pelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.